Shalom saudara-saudara, selamat pagi. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berbunyi, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita adalah kita berlatih. Dalam hidup ini kita harus selalu berlatih, karena latihan itu merupakan satu proses seseorang menjadi ahli di bidangnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan keahlian kita, maka satu-satunya jalan adalah berlatih. Semakin berlatih, maka keahlian kita semakin tajam dan semakin berbobot. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan latihlah dirimu. Latihlah, ini satu perintah. Dalam bahasa Yunani dikatakan gymnazo. Gymnazo itu mengatakan kita melatih, menjalani latihan diri kita secara disiplin. Jadi di dalam kehidupan itu kita menjalani latihan kita secara disiplin. Disiplin itu adalah ada schedule terus-menerus dilakukan tanpa bolong-bolong dan terus tekun melatih diri. Sehingga dikatakan di sini, kalau seseorang itu gymnazo, melatih dirinya dengan disiplin, sebetulnya orang itu belajar membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Jadi kalau seorang itu mengembangkan keahliannya, keahlian tertentu, maka dia melatih dirinya terus-menerus, berarti dia akan mampu mengembangkan sesuatu yang sedang ditekuni, akan mampu membiasakan diri menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang ditekuni. Sehingga dikatakan seorang yang melatih diri gymnazo ini itu berbuat apa menjadi biasa, berbuat sesuatu bidang keahlian atau mungkin 2-3 keahlian menjadi biasa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang yang melatih diri ini menjadi ahli ini belajar untuk memperoleh keterampilan atau keahlian itu. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita selalu berlatih. Tidak ada pintu untuk menjadi seorang ahli di bidang tertentu tanpa latihan. Tidak ada pintu. Tidak ada mungkin seorang bermain bulu tangkis tiba-tiba jadi juara. Tidak mungkin seorang bermain sepak bola tiba-tiba dia jadi juara. Maka tidak mungkin. Sehingga perlu proses, perlu latihan terus-menerus yang dilakukan. Seorang Thomas Alva Edison mengatakan sukses atau bakat itu cuma 1%, dan 99% dikatakan orang harus kerja keras. Dalam hidup ini orang harus kerja keras untuk mencapai proses latihan yang lebih tinggi. Saudara-saudara, dikatakan melatih itu bukan melatih satu kali latihan lalu hasilnya bagus dan berhenti, bukan. Tetapi proses terus-menerus yang diperoleh. Saudara, ada suatu penelitian di Florida State University. Dia mengadakan penelitian tentang mahasiswa jurusan biola. Maka dia menyimpulkan bahwa kalau engkau ingin menjadi pemain biola yang terbaik, kamu harus menghabiskan waktu 10.000 jam. Kalau kamu menghabiskan waktu cuma 8.000 jam, itu kamu bermain biola yang biasa-biasa saja.
Kalau kamu menghabiskan waktu cuma 5.000 jam, kamu kurang mahir untuk bermain biola. Hitung demi hitung, 10.000 jam itu ternyata 417 hari full atau 13,9 bulan. Kalau kita latihan 1 hari 8 jam, maka kita akan menghabiskan waktu 42 bulan atau 3,5 tahun. Jadi untuk menjadi ahli pemain biola, saudara, 1 hari 8 jam itu 3,5 tahun dia menjadi ahli pemain biola. Artinya apa? Artinya suatu proses. Menjadi seorang ahli itu menjadi satu proses. Kadang-kadang kita pikir betul juga ya. Kita kuliah S1 selesai berapa tahun? 3-4 tahun. Maka dia jadi sarjana. Kita kuliah ambil S2 2 tahun, kadang sampai 3 tahun. Kita jadi master. Kita kuliah lagi ngambil S3 doktor 3 tahun. Kadang-kadang sebesar 4 tahun, molor 5 tahun menjadi doktor. Memang semuanya ini kan menjadi proses. Semuanya ini menjadi seorang menjadi ahli di bidangnya. Sehingga tidak mungkin seorang ahli tanpa mau latihan. Karena itu di dalam ayat berikutnya, Ibrani 12 ayat 11 mengatakan begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, proses latihan itu memang capek, meletihkan, lesu, sehingga kadang-kadang kita putus asa. Tetapi akhir dari proses latihan itu, kalau engkau sudah 3,5 tahun, maka engkau akan menjadi pemain biola yang terbaik. Maka kamu akan mendapatkan hasil yang bagus. Damai sejahtera akan hidup bersama-sama dengan engkau. Jadi kenapa kita tidak mau berlatih? Saudara, kalau kita menjadi ahli sesuatu, kita akan berguna bagi segala sesuatunya. Marilah kita berlatih. Kalau engkau ingin melayani Tuhan, marilah engkau berlatih. Menjadi WR, pemain musik, pengkhotbah, apapun itu adanya. Kalau engkau ingin menjadi seorang penginjil, marilah kita berlatih menjadi seorang penginjil. Kalau engkau ingin menjadi pengusaha yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi donatur bagi pelayanan-pelayanan yang ada, maka marilah kita berlatih menjadi pengusaha yang baik. Jadi kita berlatih terus-menerus, sehingga biarlah di dalam pelayanan Tuhan, bila kita berlatih untuk melayani Tuhan, maka pelayanan kita semakin hari semakin kuat. Sehingga tidak ada kata berhenti. Melayani Tuhan tidak ada kata berhenti. Terus-menerus berlatih dalam hidup ini. Orang mengatakan dan kita mengajarkan dan semua memberi nasihat, banyaklah membaca. Yang dibaca apa? Kitab. Yang dibaca adalah firman Tuhan. Yang dibaca apa? Adalah bagian-bagian pengetahuan-pengetahuan yang ingin engkau menjadi ahli di bidang itu. Banyaklah membaca, melihat, merasakan, dan melatih terus-menerus. Semakin kau lakukan ini, maka engkau akan menjadi ahli dalam bidang yang tertentu. Shalom saudara, Tuhan memberkati.